Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memakan diri, nama saya Dandi Ardian dengan NRP 23 2018 Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 2, di mana pada kali ini kita akan membahas mengenai pemetaan penderitaan pneumonia pada balita di Kota Bandung dengan metode geostatistika. Anggota dari kelompok 2 sendiri terdiri dari Asifa Iga Pratiwi dengan NRP 23 2018 lalu ada Syarif Agoeng dengan NRP 23 2018 lalu ada Bagas Dwi Prasetyo dengan NRP 23 2018 Pada presentasi kali ini, kami terdapat 6 poin yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua itu adalah tujuan, yang ketiga itu adalah metode dan data, yang keempat itu adalah hasil, yang kelima itu adalah analisis, dan yang keenam itu adalah kesimpulan. Untuk mengenai latar belakang sendiri, akan dibahas oleh Bagas Dwi Prasetyo. Terima kasih untuk rekan Dandi. Kemudian selanjutnya adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya, Bagas Dwi Prasetyo. Latar belakang dari proyek kami adalah penyakit pneumonia, yang merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pernapasan akut bagian bawah yang menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas anak berusia di bawah 5 tahun, terutama di negara yang sedang berkembang. Pneumonia pada balita dapat menyebabkan balita yang meninggal sekitar 2.500 anak setiap harinya, sehingga secara statistik balita yang meninggal di seluruh dunia akibat pneumonia pada tahun 2015 adalah 16% dari semua kematian pada balita, yaitu sebanyak 920.136 anak. Adapun faktor yang berhubungan dengan kejadian pneumonia anak balita antara lain karakteristik ibu, faktor pada anak balita, kemudian faktor lingkungan. Selain faktor bawaan dan luar yang dapat mempengaruhi berkembangnya kasus pneumonia pada anak kecil laki-laki, juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti daerah yang berdekatan satu sama lain, sehingga jumlah penderita pneumonia dalam suatu ruangan akan mempengaruhi jumlah penderita di daerah yang berdekatan atau bertetangga, sehingga banyaknya penderita pneumonia pada suatu daerah akan mempengaruhi jumlah penderita daerah yang saling berdekatan atau bertetangga. Data penderita penyakit pneumonia ini dinamakan data spasial. Jika pada data spasial dimodelkan dengan analisis geostatistika Kriging, yaitu ordinary dan simple, dan inverse distance weight atau IDW, oleh karena itu dibutuhkan metode statistika yang dapat mengatasi fenomena variabilitas data spasial tersebut. Seperti dalam hukum pertama tentang geografi yang dikemukakan oleh Tobler 1, menyatakan bahwa segala sesuatu saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi sesuatu yang lebih dekat mempunyai pengaruh yang lebih daripada sesuatu yang jauh. Selanjutnya, tujuan dari proyek kami adalah tentang persebaran penyakit pneumonia pada balita di Kota Bandung dengan menggunakan metode geostatistika ini agar mahasiswa mampu secara praktis melakukan analisis spasial dengan mengaplikasi metode statistika spasial dalam menjawab permasalahan real di masyarakat yang berkaitan dengan data geospasial di permasalahan kesehatan tentang pemetaan dan persebaran penyakit pneumonia di Kota Bandung. Selain itu, tujuan dari pelaksanaan Project Based Learning atau PBL ini adalah mengetahui persebaran dari penyakit pneumonia pada balita di Kota Bandung dengan metode Kriging dan IDW untuk mengetahui lokasi penderita pneumonia pada balita supaya mencegah dari persebaran penyakit tersebut, dan untuk dinas kesehatan dan pihak terkait dapat menangani masyarakat yang mengidap penyakit pneumonia lebih cepat. Metode dan data. Metode dibagi menjadi dua, yaitu metode Kriging dan metode IDW. Metode Kriging sendiri dibagi menjadi dua, yaitu simple Kriging dan ordinary Kriging. Metode Kriging merupakan suatu metode analisis data geostatistika yang digunakan untuk menduga besarnya nilai yang mewakili suatu titik yang tidak tersampel berdasarkan titik tersampel yang berada di sekitarnya dengan menggunakan model struktural semi-variogram. Kriging adalah suatu metode yang digunakan untuk menonjolkan metode khusus yang meminimalkan variansi dari hasil pendugaan. Simple Kriging
merupakan metode kriging dengan asumsi bahwa rata-rata dari populasi telah diketahui dan bernilai konstan. Pengolahan dari metode simple kriging adalah dengan cara data spasial yang akan diduga dipartisi menjadi beberapa bagian. Ordinary kriging merupakan metode yang diasumsikan rata-rata dari populasi tidak diketahui dan pada data spasial tersebut tidak mengandung tren. Selain tidak mengandung tren, data yang digunakan juga tidak mengandung pencilan atau sebuah datum yang menyimpang sangat jauh dari datum lainnya dalam satu sampel. Metode IDW merupakan metode deterministik yang sederhana dengan mempertimbangkan titik di sekitarnya. Asumsi dari metode ini adalah nilai interpolasi akan lebih mirip pada data sampel yang dekat daripada yang lebih jauh. Bobot akan berubah secara linear sesuai dengan jaraknya dengan data sampel. Bobot ini tidak akan dipengaruhi oleh letak dari data sampel. IDW mengasumsikan bahwa setiap titik ukuran mempunyai pengaruh lokal yang berkurang dengan jarak. Titik-titik yang lebih dekat ke lokasi estimasi akan diberi bobot yang lebih besar dibandingkan yang terletak lebih jauh. Metode IDW ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode IDW ini adalah karakteristik interpolasi dapat dikontrol dengan membatasi titik-titik masukan yang digunakan dalam proses interpolasi. Titik-titik yang terletak jauh dari titik sampel dan yang diperkirakan memiliki korelasi spasial dapat dihapus dari perhitungan. Titik-titik yang digunakan dapat ditentukan langsung atau ditentukan berdasarkan jarak yang ingin diinterpolasi. Kekurangan metode IDW adalah tidak dapat mengestimasi nilai di atas nilai maksimum dan di bawah nilai minimum dari titik-titik sampel. Efek yang terjadi apabila interpolasi IDW diaplikasikan adalah terjadi perataan puncak dan lembah, kecuali jika titik-titik tertinggi dan terendah merupakan bagian dari titik sampel. Kelemahan lain dari metode interpolasi ini adalah adanya efek Bullseye. Data yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan Project-Based Learning pembuatan peta persebaran penyakit pneumonia pada balita di Kota Bandung menggunakan metode geostatika yaitu 1. Data batas wilayah Kota Bandung dari situs portal data Kota Bandung. Yang kedua, data penderita penyakit pneumonia pada balita di Kota Bandung pada tahun 2020 didapatkan dari situs portal data Kota Bandung. Dengan metode kriging simple dapat dilihat berdasarkan gambar di samping menunjukkan bahwa hasil tingkat persebaran penyakit pneumonia tertinggi terdapat di wilayah Andir dengan nilai tingkat persebarannya yaitu kisaran 658 balita dan tingkat persebaran penyakit pneumonia terendah terdapat di wilayah Kecamatan Buah Batu, Rancasari, dan Kecamatan Gedebage dengan nilai tingkat persebarannya yaitu 128 balita. Selanjutnya, metode kriging ordinary. Dari gambar di samping, tingkat pneumonia tertinggi terdapat di wilayah Andir dengan jumlah balita yang sakit yaitu 894 balita dan jumlah penyakit pneumonia terendah terdapat di wilayah Buah Batu, Rancasari, dan Gedebage dengan jumlah balita kisaran 97 balita. Selanjutnya, dengan metode inverse distance weights atau IDW, dapat dilihat di samping, penyakit pneumonia tertinggi terdapat di wilayah Andir dengan nilai tingkat persebarannya yaitu 894 balita dan tingkat persebaran pneumonia terendah terdapat di wilayah Buah Batu, Rancasari, dan Gedebage dengan nilai tingkat persebarannya yaitu 97 balita. Baik, terima kasih kepada rekan Agung untuk kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan. Di mana berdasarkan dari ketiga hasil metode yang digunakan, bahwa wilayah Kecamatan Andir merupakan tingkat persebaran penyakit pneumonia tertinggi di Kota Bandung. Dan untuk nilai terendah terbagi menjadi beberapa wilayah, sesuai dengan penjelasan yang sesuai kita kaji pada laporan mengenai hasil dan pembahasan. Lalu, hasil ini dapat menjadikan sebuah acuan untuk instansi yang terkait sebagai pencegahan maupun penanganan penyakit pneumonia di Kota Bandung, terutama pada balita, dan juga sebagai untuk masyarakat agar lebih menyadari tentang penyakit tersebut agar kedepannya tingkat sebaran penyakit pneumonia di Kota Bandung semakin berkurang. Dan berdasarkan hasil penelitian yang kita sudah lakukan, diketahui bahwa metode kriging dan varian ordinary dengan varian ordinary dapat dikatakan lebih akurat daripada metode IDW.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.